meniti jalan hidayah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan disyukuri. Hak memberi hidayah taufik atau tidak memberi itu hanya milik Allah semata. Rasulullah SAW sebagai hamba dan kekasih Allah pun tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapapun termasuk paman beliau yang terus berjuang membela dan melindungi Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 56. Menyadari hal itu, tidak selayaknya seorang muslim bermalas-malasan dalam berdoa kepada Allah, memohon hidayah. Itulah yang senantiasa dipanjatkan oleh setiap muslim dalam sholat. Mereka selalu mengatakannya berulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah, surat pertama ayat 6 dan 7. Permohonan yang berulang-ulang ini menunjukkan betapa penting dan berharganya sesuatu yang diminta itu, juga mengisyaratkan bahwa pemohon sangat mengharapkan anugerah tersebut. Terlebih, anugerah itu hanya bisa didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat sudah memulai meniti jalan hidayah, berarti sudah mendapatkan anugerah yang wajib dijaga dan disyukuri agar tidak hilang. Meniti jalan hidayah ini bukan tanpa halangan dan hambatan. Syaitan dan bala tentaranya tidak akan pernah rela melihat manusia berjalan di atas siratal mustaqim. Segala daya akan dikerahkan dan berbagai upaya akan ditempuh demi mencapai tujuan, yaitu membuat manusia menyimpang. Iblis sudah bersumpah di hadapan Allah, yang artinya Iblis pun menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari arah depan dan dari arah belakang mereka, dari arah kanan dan dari arah kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur." Quran Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 16 dan 17. Nabi SAW membuatkan sebuah permisalan yang menggambarkan as-siratal mustaqim dan hal-hal yang bisa mengokohkan setiap orang yang berjalan di atasnya, juga menjelaskan berbagai gangguan yang berpotensi menyimpangkan orang yang menitinya. Dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda yang artinya, Allah Azza wa Jalla membuat permisalan sebuah jalan yang lurus. Di samping kiri kanannya ada dua pagar, dan pada kedua dinding pagar tersebut terdapat banyak pintu yang terbuka. Namun pada pintu-pintu itu terdapat tirai penutup yang terjulur. Di pintu masuk jalan yang lurus tersebut ada penyeru yang mengatakan, "Wahai manusia, masuklah kalian semua ke jalan itu, dan janganlah kalian menyimpang." Ada juga penyeru lain di atas jalan tersebut. Jika ada orang yang hendak membuka tirai penutup atau salah satu pintu pada dinding tembok tersebut, sang penyeru itu akan mengatakan, "Celakalah kamu, janganlah kamu membukanya, karena jika kamu membukanya, kamu pasti akan masuk ke pintu itu." Jalan itu adalah Islam. Kedua pagar itu adalah batasan-batasan, aturan-aturan Allah. Pintu-pintu yang terbuka itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Penyeru yang berada di pintu masuk jalan itu adalah kitab Allah. Sementara para penyeru yang berada di atas jalan itu adalah peringatan Allah yang berada di hati setiap kaum muslimin. Hadis riwayat Ahmad, juz 4, halaman 182-183. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani dalam kitab Zilalul Jannah fi Tahrijis Sunnah, karya Ibnu Abi Yasim nomor 19. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk terus berjalan di atas siratal mustaqim di dunia dan di akhirat, serta melindungi kita dari segala yang bisa menyesatkan kita.